Pembacaan Alkitab Amos 6 dimulai ayat 1 sampai dengan 8. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi menekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang meminum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Allah semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, renungan pada hari ini dengan tema remuklah kecongkakan. Firman Tuhan yang mendasari dari Amos 6 ayatnya yang ke-8 yang demikian tertulis. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Betapapun besarnya rasa sayang kepada orang tua, anak, kakak, adik, teman, sahabat, atau kekasih. Tetapi ketika mereka berlaku congkak, melakukan kekerasan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan menindas sesama, maka tegurlah. Berilah peringatan, sebab kasih sayang yang terjalin antara sesama harus disertai dengan kecintaan dan nilai-nilai keluhuran, kerendahan hati, belas kasihan, dan solidaritas kepada mereka yang dilemahkan oleh penindas. Melalui kitab Amos, kita diajak untuk memahami bahwa walaupun Tuhan mengasihi manusia, tetapi tidak berarti Tuhan menutup mata terhadap ketidakadilan. Tuhan memperhatikan dan Ia tidak tinggal diam ketika menyaksikan umatnya menjadi congkak dan menindas sesamanya. Tuhan mengasihi umatnya dan justru karena kasih-Nya itulah Ia bertindak, mendidik, bahkan menghukum umatnya
ketika umat yang dikasihinya itu melakukan ketidakadilan. Tuhan mengasihi kita. Hal itu Ia tunjukkan dengan cara mendidik kita agar kita mencintai kehendak-Nya. Karena kasih-Nya, Tuhan tidak ragu menegur kita dengan ketegasan, agar kita tidak hancur dalam kecongkakan. Tuhan mencintai kita bukan karena kebaikan atau prestasi kita. Ia mencintai kita karena Ia adalah Sang Cinta. Rawatlah cinta Tuhan dengan tidak merasa diri lebih hebat dari orang lain atau menjadi congkak karena pencapaian yang sesungguhnya adalah karunia Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami rindu berdoa untuk setiap pergumulan kami, terutama pergumulan sebagai keluarga, baik dalam hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik, ataupun hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Mungkin di antara kami sedang berselisih, mengalami keretakan kasih persaudaraan, keengganan bertegur sapa, apapun yang menjadi penyebabnya, kiranya kasih setia-Mu saja ya Tuhan, yang akan kembali merekatkan kami, sehingga kami masing-masing keluarga dapat senantiasa bersatu hati, menikmati kasih setia Tuhan yang menguatkan, sehingga kami dapat menghadapi setiap pergumulan kami. Juga mungkin di antara kami sedang dalam pergumulan akan permasalahan dalam pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, kesulitan dalam hal perekonomian, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keseharian kami. Kiranya pertolongan-Mu ada melalui cara apapun yang terjadi atas kehendak-Mu. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami, bahkan melebihi apa yang kami pikirkan. Kami juga berdoa untuk setiap harapan, cita-cita, keinginan dari masing-masing kami dalam keluarga, baik itu untuk anak-anak, orang tua, masa depan, pendidikan, pekerjaan. Kiranya yang seturut dengan kehendak-Mu boleh Tuhan kabulkan. Kami juga teringat akan saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan fisik karena suatu penyakit yang diderita. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pemulihan dan pengobatan yang dijalani, obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, sehingga memberi kekuatan dan membawa kesembuhan. Juga Tuhan menguatkan saudara-saudara yang menemani dan menjaga, sehingga penghiburan dari Tuhan senantiasa nyata dirasakan bagi saudara kami ini yang sedang sakit, menjadikan sukacita yang memberi kekuatan penyembuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami memohon penyertaan-Mu bagi para pelayan Tuhan di gereja ini. Kiranya Engkau perlengkapi dan berikan hati yang tulus dalam melayani, sehati sepikir demi kemajuan gereja kami, dan terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan untuk setiap program kerja yang sudah dicanangkan, agar berjalan seturut kehendak-Mu saja, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga Tuhan kami memohon Engkau berkati setiap ibadah yang dilakukan, baik di gedung gereja ataupun yang mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing, supaya kami umat-Mu senantiasa dapat merasakan hadirat-Mu yang kudus. Kami juga mendoakan untuk pemilihan calon penatua baru, agar Tuhan memanggil kami
ikut serta melayanimu dan jemaatmu. Inilah doa kami kepada Tuhan yang kami Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini terjadi berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami. Untuk para korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, banyak yang kehilangan anggota keluarganya maupun yang luka dirawat di rumah sakit, yang kehilangan tempat tinggal dan harta miliknya. Kami juga berdoa untuk para relawan baik dari pemerintah maupun swadaya yang berupaya untuk meringankan beban mereka. Kami juga berdoa bagi orang yang tidak bersependapat dengan pemimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan tolong berikan kesadaran kepada mereka untuk menyadari bahwa pemerintah ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan para petinggi negara. Ini kiranya Tuhan tolong berikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini dengan sepenuh hati sehingga tetap terjadi keseimbangan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang berbagai latar belakang, suku budaya. Kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada pemimpin bangsa ini untuk dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai kesatuan di negeri ini. Tuhan, sudah 21 bulan, hampir 2 tahun COVID berlalu. Berbagai cara pemerintah berusaha menanggulanginya. PPKM diterapkan dan proses vaksinasi berjalan hingga saat ini belum terselesaikan. Kiranya Tuhan berikan kemudahan untuk jalan percepatan vaksinasi hingga pandemi segera berakhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.